kawan senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Teruslah lantang bersuara, kritis terjaga, dan tak lupa bergembira. Bersama Baku dapat radio lain, bersama Baku dapat radio lain. Simak siaran Bakudapa Radio Line melalui portal streaming bakudapa.id dan interaksi WhatsApp 0813 2555 4450. Oke, selamat sore kawan Dapa semua. Ketemu lagi sama Satu Ika nih di Kita Baca Rita. Nah, tentunya di Kita Baca Rita tidak afdol kalau kita tidak talk show ya. Jadi di sore hari ini kita ketemu nih sama Kak Tari. Kak Tari ini adalah Sri Kandi KBGO dari Palu gitu. Hari ini kita mau ngomongin apa sih? Kita bakal ngomongin tentang kekerasan gender berbasis online gitu ya kawan Dapa ya. Terutama gimana kita sekarang udah begitu aktif atau begitu dekat dengan dunia digital, dan kadang hal-hal yang berbau kekerasan ini jadi kabur gitu kan Dapa ketika kita basisnya online atau kita tidak merasakan langsung secara fisik atau secara verbal langsung gitu. Nah, kita bakal bahas itu secara detail nih bareng Kak Tari gitu. Mungkin boleh nih Kak Tari kita sapa-sapa dulu ke Anda, Pak. Apa sebutannya? Kawan Dapa. Kawan Dapa. Yap. Selamat sore kawan-kawan Dapa. Semoga hari ini masih walaupun hampir weekend ya Kakak, semoga hari ini tetap ceria seperti Sabtu Minggu. Oke, tentu kita udah siap nih Kak menyambut weekend gitu. Nah oke, mungkin aku mulai pertama dengan pertanyaan ini kali ya Kak ya. Kalau kita lihat sekarang, hampir semua orang itu aktif di media sosial. Nah, kalau menurut Kak Tari sendiri, sebenarnya seberapa dekat sih kita dengan kekerasan berbasis gender online ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau ditanya seberapa dekat, sebenarnya sangat dekat ya Kak. Apalagi ketika bangun tidur, yang utama kita cari adalah handphone, ya kan? Betul. Mau tidur tidak tidak lengkap rasanya kalau tidak nonton scroll TikTok atau IG. Jadi kalau mau dibilang seberapa dekat, sangat dekat ya. Apalagi kalau sekarang kan banyak ya selebgram gitu, konten kreator yang apapun itu akan dipost. Padahal sebenarnya tidak semua harus dipost, dan late post itu malah lebih baik sebenarnya. Gitu, tidak ngasih tahu tempatnya lagi di mana kalau misalkan biasa nongkrong ya, karena biasanya saya melihat teman-teman saya pun setiap kali nongkrong pasti akan melakukan live dan menyatakan dirinya lagi di mana. Nah itu sebenarnya salah satu yang berbahaya juga gitu Kak. Oh iya sih, aku juga secara pribadi juga melihat dan merasakan ya kalau lagi nongkrong di mana nih, upload story. Terus sekarang Instagram juga ngasih fitur ini nih, share lokasi gitu-gitu ya Kak. Benar. Nah kalau gitu. Misalnya, gimana Kak? Jadi kalau misalkan nongkrong sendirian atau ramean, kayaknya nggak perlu sampai harus tidak bermasalah untuk live-nya, tapi yang bermasalah adalah ketika kemudian teman-teman ini menyatakan lagi di mana, gitu. Itu sih yang berbahaya. Oh iya, oke. Nah kalau ngomongin soal kekerasan berbasis gender online gitu ya, karena sekarang kan makin tadi ya kita sangat dekat dengan itu dan marak terjadi. Tapi
sebenarnya bentuk apa sih yang paling sering terjadi dan mungkin dianggap sepele gitu sama teman-teman? Yang paling sering terjadi itu sebenarnya salah satunya itu impersonasi gitu. Impersonasi, love scamming itu sangat sering terjadi ya. Kalau love scamming itu kayak penipuan cinta online. Jadi ketemu di salah satu misalkan game online gitu, ngobrol udah nyaman, saling tukar nomor WhatsApp itu atau IG gitu-gitu, kemudian nyaman, jatuh cinta, akhirnya sering melakukan post a pic, itu kamu lagi di mana sama siapa gitu-gitu. Nah, yang sering kami dapatkan kasusnya adalah love scamming tadi, kemudian mengarah ke sextortion. Kalau impersonalisasi ya tadi ya, itu tuh berarti yang ini ya Kak, yang kayak orang kita sering post diri kita, terus ada orang lain yang pakai identitas kita buat menyamar jadi kita, bener atau? Benar sekali Kak, benar sekali, karena itu pernah kejadian di saya juga. Teman hampir ada orang yang kemudian menggunakan foto saya untuk menghubungi orang lain, menghubungi teman saya dan menyatakan bahwa itu adalah saya. Padahal dari sejak tahun berapa gitu saya nggak pernah ganti nomor WA, tapi tiba-tiba nomor saya berubah gitu. Jadi aku bilang kayaknya itu penipuan. Jadi apapun yang dia minta kayaknya nggak usah dikasih sih. Itu sih. Oke, Kak, kalau ngomongin soal kekerasan ini tadi ya, KBGO ini tadi, seberapa besar sih sebenarnya budaya offline atau budaya-budaya kayak patriarki atau stereotip gender gitu kemudian terbawa ke ruang digital kita setiap hari? Wah, kalau berapa banyak, sebenarnya masih banyak ya Kak. Kayak di budaya patriarki kita bahwa perempuan itu harus berpakaian tertutup, itu masih sering di IG gitu. Perempuan cantik natural itu harus, perempuan tidak boleh keluar malam itu juga harus. Jadi keharusan, jadi segala pelecehan seksual yang disematkan ke kita itu akan bersumber karena perempuannya tidak menjaga dirinya sendiri, tidak menjaga pakaiannya, tidak menjaga omongannya, padahal sebenarnya itu bukan salah perempuan. Perempuan mau menggunakan pakaian apapun itu terserah dia. AKA dia mau bertelanjang, sebenarnya dia mau bertelanjang sekalipun di ruang publik itu urusannya dia gitu. Yang salah adalah gimana pemikiran orang bahwa ya lu kena pelecehan gara-gara lu kena pelecehan di Instagram misalkan, ya gara-gara pakaian lu terbuka, ya gara-gara dandanan lu menor. Nah, itu yang sebenarnya masih melekat di kita, di budaya kita yang selalu menekankan bahwa perempuan jangan melakukan apapun. Sedangkan tidak melakukan apapun, perempuan masih jadi target untuk pelecehan seksual, baik itu daring maupun luring, Kak. Jadi kayaknya kalau mau ditanya seberapa banyak, masih sangat banyak, Kak. Oke, Gitu sih. iya sih Kak. Jadi ngelihat lagi ya gimana di sosial media kita alur-alur itu bekerja seolah perempuan sebagai korban tapi kayak mereka pelakunya juga. Benar. Kak, kalau ngomongin tadi ya gimana budaya patriarki kemudian terbawa ke ruang digital kita. Kalau ngelihat kasus kemarin deh Kak yang lagi rame soal mahasiswa FHUI gitu. Itu gimana Kak tanggapannya? Soalnya aku lihat juga banyak orang yang bilang kalau ya wajar, itu tongkrongan laki-laki mesti ngomonginnya kayak gitu. Apakah kemudian walaupun grup itu isinya laki-laki semua lantas di normalisasi gitu? Enggak, itu sangat tidak bermoral sih menurutku, karena yang harus kita ketahui bersama bahwa laki-laki itu lahir dari rahim perempuan. Betul, ketika laki-laki, iya kan, ketika laki-laki itu berkomentar terkait tubuh perempuan yang kurang bagus lah, yang wajar kok dia pakaiannya menor begitu, bajunya terlalu terbuka dan lain sebagainya. Halo, kalian lahir dari mana? Gitu loh.
kalian lahir dari yang namanya vagina perempuan, yang kemudian itu yang kalian jadikan candaan seksis, jadikan hal-hal yang apa ya, kayaknya wajar sih kalau perempuan itu dilecehkan karena kan bajunya begitu. Mungkin kalian akan merasa bahwa kalian sedang menjelekkan perempuan lain, tetapi ada perempuan di rumah kalian, yaitu aka ibu kalian, adik kalian, kakak kalian, sepupu kalian, nenek kalian, yang juga perempuan. Tidak serta-merta ketika kita melakukan pelecehan kepada perempuan lain, kemudian perempuan di keluarga kita melupakan itu gitu. Nah, kalau dibilang karena itu adalah tongkrongan laki-laki, apakah kita sebagai perempuan yang kemudian memiliki tongkrongan perempuan juga, apakah kita selalu melakukan pelecehan seksual kepada laki-laki? Tahu nggak, dia itu punya ini gede banget gitu. Tahu nggak, dia itu perutnya six pack banget. Enggak lah, kita lebih menggibah gimana sih kita mau membuat dunia bersinar gara-gara kita gitu. Enggak selalu tongkrongan cewek-cewek itu ngebahas masalah six pack banget perutnya, ganteng banget, enggak, sorry to say banget gitu loh. Enggak ada tongkrongan cewek-cewek itu yang bahas masalah hal-hal seksualitas untuk melecehkan laki-laki. Ya, setuju banget Kak Tari ya. Oke, kayaknya ini seru nih obrolannya. Tapi sayang banget kita harus kasih jeda sebentar Kak Tari. Kita kasih lagu dulu biar kita nggak sepaneng gitu ya, nggak terlalu bergairah buat marah-marah gitu. Jadi kita putar dulu lagu, abis ini kita balik lagi. Oke. Oke, kawan dapat kita kembali lagi nih, dan kita masih ngomongin soal kekerasan gender berbasis online gitu ya. Nah, Kak Tari, kalau kita tadi ngomongin apa yang terjadi kemarin, terus akhirnya kan woman save woman, kayak woman support woman lagi gitu ya. Katanya yang memergoki itu adalah pacar salah satu pelaku, terus akhirnya pelaku minta maaf di grup angkatan dan chatnya tersebar gitu-gitu. Kalau kita lihat ngomongin soal itu dan ngomongin soal literasi digital, Kak Tari, seberapa penting sih kemudian literasi digital nih memberikan apa ya, kayak semacam pemahaman atau memberikan dasar lah buat teman-teman mengetahui apa yang terjadi pada mereka, apakah ini kekerasan atau bukan gitu-gitu. Oke, sebenarnya woman support woman itu memang sangat penting ya Kak, walaupun woman support woman kadang-kadang itu juga useless karena beberapa orang kemudian memahami bahwa menyudutkan katanya itu woman support woman gitu. Literasi digital zaman tuh makin canggih ya Kak, tapi ternyata smartphone aja yang canggih, tetapi penggunanya tuh nggak canggih gitu. Kita bisa iPhone seri terbaru, misalkan Android seri terbaru, bla 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 bla, tapi ternyata itu tidak dibarengi dengan kita harus memiliki batasan smartphone kita itu harus penggunaannya harus apa saja gitu. Kayak semisal kita punya pacar misalkan ya, kemudian minta post a picture, kemudian kita kasih, kemudian kita tidak pernah tahu foto yang kita kirimkan itu akan dibuat apa, kita tuh nggak sama sekali tidak mengerti. Kemudian karena semakin canggihnya aplikasi, kita tidak tahu aplikasi, sekarang kan ada aplikasi AI ya Kak. Ya, betul. Jadi bisa aja foto kemudian fotonya dibuat video, itu kan kita nggak tahu ya, apalagi sekarang tuh kalau di kita ada namanya deepfake gitu. Deepfake itu apa? Deepfake itu
orang seperti tadi foto aja tuh bisa. Oke, Kak Tari. Ya. Ya. Oke. Kalau ngomongin soal literasi digital, ini beda nggak sih Kak sebenarnya sama bijak bermedia sosial? Atau beda atau ada nih yang mirip-mirip gitu? Bijak sosial media ya, Yep. itu sebenarnya hampir mirip sih Kak. Gitu, nggak seperti tidak perlu untuk posting hal-hal yang menurut kita tuh sebenarnya privasi menurut orang lain, tapi menurut kita tuh ya biasa aja. Atau kayak late post yang tadi sudah saya sebutkan, sangat tidak apa-apa untuk late post. Tidak perlu memberitahukan kepada seluruh dunia lagi di mana, lagi sama siapa, karena kadang-kadang itu akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Gitu. Itu salah satu bijak untuk salah satu hal yang harus dilakukan untuk bijak bermedia sosial. Gitu. Apalagi kadang-kadang kita mendapatkan WA. Saya dulu pernah sebelum tahu literasi digital itu apa. Jadi dulu media sosial saya itu adalah nama real name saya, nama lengkap saya, dan ternyata bocor. Kemudian ada yang nge-WA, "Selamat pagi Kak Nur." Hah? Dia tahu nomor saya dari mana? Oh, ternyata dari salah satu media sosial saya. Kemudian pada saat saya mengganti nama lengkap, itu sudah mulai berkurang. Gitu. Jadi salah satunya adalah tidak perlu menggunakan, kecuali mau menggunakan LinkedIn, itu kan aplikasi untuk pencari kerja ya. Jadi sebenarnya tidak apa-apa untuk menggunakan nama lengkap, tapi tidak perlu lengkap-lengkap banget. Gitu. Kayak media sosial IG, Facebook, apalagi Twitter, ya pakai aja nama samaran, ya nggak perlu pakai real name lah. Gitu sih. Salah satu yang bisa mencegah teman-teman untuk tidak terjadi penipuan online. Oke. Berarti ini adalah bagian dari literasi digital, bijak bermedia sosial buat menghindarkan kita gitu ya Kak ya dari tadi ya penipuan, terus orang yang mempersonalisasi diri kita gitu. Benar sekali. Kak, kalau dari pemerintah sendiri atau orang-orang yang berwenang lah atas kejahatan-kejahatan seperti ini, gimana sih selama ini kayak penanganannya atau penanggapannya, pelaporannya gitu-gitu? Oke. Sebenarnya kalau di KBGO sendiri itu karena kita ada di 2 wilayah ya Kak, ada di Jawa Barat dan di Kota Palu. Jadi saya sekarang stay-nya lagi di Kota Palu kebetulan. Nah, ada beberapa kasus yang kita tangani juga dan itu offline. Kita melaporkan ke pihak berwajib, itu terkait penipuan. Walaupun sebenarnya di bagian online-nya udah kita tangani, tetapi mereka, si korban ini, si mitra kami ini maunya untuk dilakukan pelaporan. Walaupun kami sudah kasih tahu nih, baik buruknya ketika mitra itu melakukan pelaporan di APH, seperti ini bla 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 dan segala semacam gitu. Oke, si mitra kemudian mengiyakan. Nah, ketika melakukan pelaporan Kak, kayaknya miris sih. Mirisnya kenapa? Ketika pelakunya sudah di luar Pulau Sulawesi, itu tidak akan dilakukan penanganan, hanya diberitahukan ini adalah jaringan yang sudah lumayan tersebar di Indonesia. Dan karena ini sudah di luar kuasa kami, di luar capaian kami, gapaian kami, ya kami mohon maaf, hanya itu yang bisa kami lakukan. Gitu aja Kak. Kalau dibilang kesel, sangat kesel ya Kak, karena itu juga pernah kejadian beberapa tahun lalu gitu. Korbannya hanya diminta untuk mengganti nomor, menghapus IG, menghapus semua media sosial yang terkait, kemudian tidak menggunakan media sosial lagi. Itu aja, padahal korbannya secara mental dan materi sudah cukup dirugikan, tetapi yang dikasih dari aparat penegak hukumnya hanya seperti itu. Jadi kayaknya
Makanya di kita sebenarnya kalau di Sri Kandi dan teman-teman SafeNet, mending lapor ke kita, kita bisa bantu daripada lapor ke atas sana. Tapi jawabannya hanya seperti itu. Itu di luar kuasa kami, kayak dokter-dokter sinetron, Kak. Gitu. Waduh, berarti bukannya semakin itu kelihatan kalau jaringannya luas, bukannya segera ditangani dan diperbaiki secara lebih lanjut, tapi malah dikembalikan lagi, jaringannya udah terlalu luas nih, saya nggak bisa gitu ya. Iya, jaringannya sudah luas dan ini di luar Pulau Sulawesi, jadi kita sudah tidak bisa, karena ini jaringannya di luar Pulau Sulawesi, kita sudah tidak bisa membantu dan lain sebagainya. Gitu kayak, oke, Bapak, terima kasih atas bantuannya, kami sangat tidak terbantu. Gitu. Oke, berarti wah sangat disayangkan ya sebenarnya, apalagi ketika ngomongin dunia sekarang semua orang udah main digital, semua orang udah main sosial media, disuruh nggak main sosial media lagi itu kayak ya apa ya, mungkin di dunia seperti sekarang ini nggak main sosial media. Benar. Terus Benar. kondisi mental korban udah terguncang juga, terus material juga kena, tapi malah disuruh akhirnya mereka cuman minta maaf, cuman sampai segini yang bisa dibantu. Iya, kan baru kalau nggak salah kemarin sempat dikeluarkan berita di website atau IG aku lupa. Itu sekelas Komdigi aja pengamanannya masih pakai Google Drive, Kak. Iya, betul. Gitu. Padahal setahu kami Google Drive itu adalah salah satu yang tidak aman. Kenapa sekelas Komdigi harus pakai Google Drive? Iya, setuju, karena Google Drive kalau kirim link aja semua orang udah langsung bisa mengakses kan, Kak? Benar. Oke, Kak, kalau kemudian tadi ya kita balik ngomongin soal literasi digital. Terus apakah dengan literasi digital yang kita punya ketika para penegak hukum tuh cuman kayak tadi salah satu contohnya ya berakhir dengan jawaban-jawaban sangat amat tidak membantu tadi, dengan literasi digital aja, dengan bersosial media dengan bijak aja, kita bisa kemudian melindungi diri kita sendiri. Semoganya seperti itu, Kak. Karena walaupun sebenarnya ya di kita kenyamanan itu tidak berbanding lurus dengan keamanan gitu. Mulai dari kita harus menggunakan Wi-Fi public itu tidak apa-apa digunakan, tetapi harus mengaktifkan VPN gitu. Mulai beralih dari aplikasi yang tidak aman ke aplikasi yang lebih aman. Baik itu aplikasi chatting, aplikasi email, kemudian menggunakan kita sudah tidak menggunakan G Drive tapi menggunakan yang lebih aman, itu ada Proton Drive dan lain sebagainya. Nah, harapannya adalah ketika teman-teman memahami apa itu kenyamanan tidak berbanding lurus dengan keamanan, kita sudah mulai mengubah hal-hal kecil, misalkan tidak menggunakan password, misalkan ulang tahun, PIN ATM-nya ulang tahun, apalagi ya, password Wi-Fi 123456778, karena kan itu masih sering digunakan ya, Kak. Yeah, walaupun kalau mau mencoba password, ada password monster untuk mengecek seberapa kuat dan aman password yang digunakan teman-teman, baik untuk email, untuk misalkan sosial media, itu sih. Dari sadar terkait harus menggunakan apa, yaitu kemudian mengurangi kita untuk menjadi korban dari penipuan di media sosial. Oke, Kak Tari, kita masih lanjut lagi. Aku masih punya beberapa pertanyaan lagi, tapi kita jeda dulu, lagu dulu. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya, gitu ya, Kak? Oke, Kak.
Oke, Kak, tadi kita kembali lagi nih ngomongin soal KBGO gitu ya. Nah, Kak tadi kita udah ngomongin gimana literasi digital mungkin bisa membantu pencegahan, terus juga pencegahan dini ya, aware terhadap sosial media kita sendiri gitu. Iya. Tapi Kak tadi kalau kita ngomongin soal literasi digital gitu, kadang kita kan bukan korbannya Kak, tapi kita jadi saksi atau kita melihat teman kita bercerita gitu. Sebagai pengguna internet biasa nih, apa sih yang seharusnya kita lakukan atau apa yang paling dekat lah yang bisa kita lakukan gitu? Yang pertama itu sebenarnya mengamankan. Kadang-kadang kalau korbannya adalah teman kita, ya kita harus waras yang pertama. Kemudian mengamankan bukti-bukti kayak screenshot. Misalkan screenshot percakapan yang melecehkan, kemudian foto-foto yang melecehkan itu perlu didokumentasikan gitu, biar kalau misalkan mau melaporkan pelecehan seksual di ranah online itu kayak kita kan melaporkan itu di SafeNet, di aduan SafeNet gitu. Nah itu bisa dilampirkan dokumentasinya, bukti-buktinya. Jadi salah satunya adalah kalau misalkan foto dan videonya itu sudah tersebar di X, misalkan di aplikasi X atau di aplikasi di media sosial lainnya, silahkan dokumentasikan atau salin link dari dari URL-nya, dari foto-fotonya, itu bisa dikirimkan bisa ditaruh di aduan SafeNet tersebut gitu. Karena yang paling pertama yang memang harus dilakukan yaitu dokumentasi tadi itu, dokumentasi untuk segala jenis barbuk, kalau kita bilang kan barang bukti ya, foto, video, link. Nah itu memang wajib kita lakukan. Nah setelah itu baru cari jaringan yang memang bergeraknya di bidang itu, kayak KBGO itu sebenarnya ada SafeNet, ada Serikandi KBGO gitu. Kalau saya nggak salah ingat di DP3A juga ada sih, tapi lupa linknya apa. Oke, Kak. Kalau tadi kita ngomongin kalau kita jadi teman atau orang yang saksi lah ya dari KBGO ini. Kalau menurut pengalaman Kak Tari sendiri nih sebagai orang yang udah banyak melalui atau orang yang ikut membantu gitu ya. Dari pengalaman dan pengamatan Kak Tari, apa sih yang biasanya bikin korban itu awalnya memilih diam atau nggak melapor gitu? Rasa malu, Kak. Rasa malu, takut, kemudian melakukan social distancing sendiri, social distancing mandiri gitu, sampai akhirnya menganggap bahwa ketika mitra ini keluar rumah, sebelum dia melapor ya, ketika keluar rumah terus melihat pandangan orang-orang itu kayaknya dia sudah lihat foto atau video saya di media sosial, kayaknya saya sudah viral deh. Nah itu yang kemudian saya menganggap bahwa mereka tuh tidak layak untuk dibantu, tidak layak untuk melaporkan, dan sudah layak untuk dilecehkan. Nah itu sebenarnya kita harus menguatkan teman-teman bahwa ya itu harus dilaporkan teman-teman. Itu bukan hal mungkin rasa malunya ada, tetapi bukan malu apa yang sudah dilakukan, tapi bagaimana ke depannya teman-teman. Jejak digital itu sungguh sangat luar biasa ya Kak, walaupun kita sudah menghapus foto video kita itu agak repot kalau mau dijelaskan ya, tapi intinya adalah jejak digital itu tidak akan pernah terhapus Kak. Jadi kalau dibilang apa sih yang mereka rasakan, yang malu yang pertama, dan kemudian hilaf dan mengatakan bahwa itu hilaf dan lain sebagainya. Tetapi di kita ya udah, itu sudah terjadi. Sekarang kita akan cari solusi bagaimana foto dan video ini tidak tersebar makin luas, dan kamu juga psikologinya bagus, mentalnya tidak terganggu. Ayo kita sama-sama cari solusi. Karena mereka malu, mereka takut bagaimana dengan pandangan orang-orang terhadap mereka. Nah itu yang agak susah untuk ketika kita mau melaporkan pun kita selalu bilang bahwa
tenang, kamu harus tetap waras karena hal-hal seperti ini ya itu adalah kesalahan, tapi kesalahan ini masih bisa diperbaiki gitu. Menjaga mental korban itu lebih calm down lah. Oke. Kak Tari, aku jadi kepikiran nih, dari KBGO ini ada nggak sih kelompok yang kemudian kelompok tertentu yang jadi lebih rentan buat jadi korban KBGO? Misalnya, kalau tadi kan kita ngomongnya universal banget ya, perempuan, terus orang-orang yang bermedia sosial gitu. Ada nggak sih kelompok-kelompok tertentu yang lebih rentan lagi buat terkena KBGO gitu? Kayak kalau sekarang tuh yang lebih rentan adalah teman-teman aktivis ya Kak. Apalagi ya udahlah, nggak usah dikasih tahu negara kita lagi kenapa ya. Negara kita sedang tidak baik-baik saja dan teman-teman teman-teman aktivis itu kemudian jadi sangat rentan. Kalau jika dia seorang perempuan dan jika dia seorang aktivis, itu sangat-sangat double kerentanan ya. Jadi yang pertama memang yang harus dilakukan adalah ya tidak menggunakan VPN otomatis gitu. Banyak VPN yang gratis itu bisa digunakan dan tidak menampakkan diri di media sosial bahwa sedang melakukan ini dan itu, tempatnya di sini dan di situ. Tidak mulai, kalau kita bilang itu handphone kulu-kulu Nokia zaman dulu tuh loh Kak. Oh, oke. Yang masih 2G lebih baik menggunakan itu dibandingkan menggunakan smartphone yang di situ ada sangat jelas ada lokasinya, akan dicari melalui GPS ya, karena mau bagaimanapun saya pun kadang lupa untuk menonaktifkan lokasi, karena itu cukup berbahaya ketika teman-teman tidak menggunakan VPN terus mengaktifkan lokasi, kemudian juga sering update lagi di mana gitu. Jadi lebih baik ada contohnya adalah teman saya sampai sekarang dia tidak menggunakan Android, dia hanya menggunakan Nokia zaman dulu banget. Itu sih. Oke. Berarti langkahnya kalau misalnya memang perlu melindungi, memang pada saat perlu sangat melindungi diri sendiri, ya langkah tersebut cukup efektif ya Kak ya. Oke, Kak Tari, mungkin kita udah di penghujung talk show kita gitu. Dari Kak Tari sendiri nih, menurut Kak Tari, satu pesan deh buat teman-teman, terutama Gen Z atau teman-teman generasi muda yang tiap hari aktif di media sosial terus, atau yang punya misalnya adik kecil masih Gen Alpha lah kalau sekarang panggilannya ya, itu gimana sih langkah yang paling penting buat diingat gitu ya terkait KBGO, menghindari KBGO itu terjadi pada diri kita sendiri ataupun keluarga kita, orang-orang terdekat kita gitu. Untuk mencegah KBGO itu sendiri, ingat keamanan itu tidak berbanding lurus dengan kenyamanan. Kalau kita mau aman, banyak hal yang harus kita lakukan gitu. Salah satu yang paling kecil aja, salah dua deh. Salah satunya dari dua hal itu, salah satunya tidak menggunakan password atau PIN ATM yang sangat mudah, kayak tanggal lahir, itu otomatis. Kemudian yang kedua adalah kalau mau posting atau mau live streaming, tolong untuk tidak mengatakan lagi di mana, tempatnya di mana, itu aja sih. Mendingan late post dibandingkan update post gitu sih. Karena itu cukup berbahaya sih. Oke, Kak Tari, terima kasih sekali ya. Hari ini kita udah di sore hari ini, di sore menjelang weekend gitu. Mungkin sudah banyak informasi atau pengetahuan yang sama-sama kita obrolin hari ini, baik tentang isu terbaru dan juga soal literasi digital, bagaimana kita melindungi diri kita sendiri dan orang-orang terdekat gitu. Terima kasih Kak Tari udah bergabung di sore hari ini di Kita Baca Rita gitu.
Terima kasih Kak Lili. Oke, semoga kita bisa dipertemukan di obrolan-obrolan lain gitu ya. Kondapa, terima kasih Amin, sudah amin. terima kasih sudah bergabung di Kita Baca Rita. Semoga informasi yang kita obrolin bareng Kak Tari di sore hari ini bermanfaat ya Kondapa semua ya. Oke, karena udah hampir jam 5 ya, di jam 5 waktu Indonesia Barat, mungkin udah hampir jam 6 ya di Wita ya Kak Tari ya. Iya benar, 5 menit lagi jam 6. Nah, udah saatnya nih Bakudapa pamit undur diri. Sampai ketemu di minggu depan ya kawan Dapa ya. Kita nikmati dulu weekend-weekend kita. So, sampai ketemu minggu depan. Tetap di Bakudapa Radio Line, Baku Sapa di Udara, Baku Ganda dalam karya. Kawan senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Teruslah lantang bersuara, kritis terjaga, dan tak lupa bergembira. Bersama Bakudapa Radio Line, bersama Bakudapa Radio Line. Simak siaran Bakudapa Radio Line melalui portal streaming bakudapa.id dan interaksi WhatsApp 0813 2555 4450.